Shalom. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan masih di masa di mana Yesus menampakkan diri selama 40 hari. Nah, pada kesempatan ini situasinya ada pada saat perjumpaan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Saya beri judul khotbah saya, Ikutlah Aku, Pemulihan Diri Total melalui sebuah ketaatan. Nah, Yohanes 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20 mencatat peristiwa ini. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tidak semua yang percaya mengikuti Tuhan. Dan kalau kita percaya, sudah seharusnya kita terus mengikuti. Tidak hanya mengikuti teladannya, namun juga mengikuti perintahnya, terus menerus dan terus menerus. Nah, pada kali ini, menarik adalah murid-murid yang mulai kehilangan pesan yang sudah Tuhan sampaikan terlebih dahulu. 3 tahun setengah bersama-sama dengan segala pengajaran, informasi tentang nubuatan yang digenapi dan banyak hal itu setelah Yesus disalib dan hari ketiga bangkit, lalu kemudian semua seperti buyar begitu saja. Nah, Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7, di sana tertulis demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya mau sampaikan bahwa penyertaan Tuhan itu bekerja melalui ketaatan. Nah, tanpa ketaatan, sesungguhnya penyertaan Tuhan itu tidak terjadi. Karena penyertaan Tuhan itu bukan sebuah backing seseorang melakukan sesuatu yang orang itu pengen lakukan. Sesungguhnya penyertaan Tuhan itu adalah sebuah kemampuan yang diberikan kepada seseorang, yang mana di dalamnya Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk tujuannya Tuhan. Nah, karena itu yang disebut dengan ketaatan adalah di mana Anda dan saya masih berada pada nilai-nilainya, tujuannya ketika kita melakukan sesuatu. Nah, untuk itu penyertaan Tuhan itu bekerja melalui ketaatan. Nah, ada beberapa hal di Yohanes 21 ayat 1 sampai 7 yang saya catat. Di sana ada kalimat, "Aku pergi menangkap ikan." Kemudian murid-murid yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketaatan mempercayai rencananya tanpa bergantung situasi itu harus. Karena Petrus dan yang lainnya sudah tahu, sudah mendapat pengajarannya, sudah dapat informasinya tentang karya Mesias yang sedang berjalan. Bahkan finally-nya bagaimana, itu sudah cukup banyak disampaikan. Namun ketaatan mereka itu rupanya bergantung pada situasi. Ketika situasi kelihatan ini nggak mendukung, nggak jelas, tidak bisa eh, tidak tidak bisa matching dengan rencana yang Tuhan sampaikan, maka murid-murid mulai lakukan yang lain. Banyak kali Anda dan saya juga kehilangan momentum di mana Tuhan menyertai karena faktor di mana kita mempercayai rencana Tuhan itu sangat bergantung pada situasi. Nah, karena itu ketaatan mempercayai rencananya tanpa bergantung situasi itu harus. Kemudian ada kalimat di sana, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini aneh karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan ilmu menangkap ikan, membaca angin, melihat situasi danau, paham tentang di lokasi mana, pada jam berapa, pada bulan apa, pada musim apa. Nah, namun bicara tentang penyertaan Tuhan itu tidak bergantung pada keahlian diri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan lebih efektif karena Anda dan saya lebih skillful. Ya. Karena sesungguhnya penyertaan Tuhan itu tidak bergantung pada keahlian diri. Nah, kemudian ada catatan lagi di sana tertulis, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya, itu ada kalimat itu ya, dari Yesus. Kemudian murid-murid merespon, itu Tuhan. Ya. Dan ketika ada yang mengatakan itu Tuhan, yang duluan responsif reaksi itu Petrus. Ya, dia bukannya, ini unik memang Petrus, dia dicatat di ayatnya, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia menggenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ya udah tahu mau terjun, kenapa malah pakai pakaian? Ya unik juga. Tapi karena ini mungkin mau bertemu dengan Tuhan, jadi pakaian dulu lah gitu. Yang saya mau sampaikan begini, hanya ketaatan tanpa improvisasi yang mengerjakan pengenalan akan Tuhan. 3,5 tahun bersama-sama, Yesus itu menampakkan diri juga dengan tubuh yang normal gitu. Tapi mereka nggak kenal. Karena rupanya terlalu banyak improvisasi. Untuk ikut Tuhan, Anda dan saya jangan kebanyakan improvisasi. Karena ketaatan tidak butuh improvisasi. Di mana hanya ketaatan tanpa improvisasi yang mengerjakan pengenalan akan Tuhan. Karena itu dengan segala macam improvisasi, justru Anda dan saya mengikut Tuhan tanpa pengenalan akan Dia. Nah, mengikut Tuhan tanpa pengenalan akan yang kita ikuti, itu melelahkan. Ya, bahkan kita tiap hari ketemunya jalan buntu dan makin nggak jelas mau kemana. Sementara Tuhan yang Anda dan saya ikuti adalah Allah yang jelas dengan segala rancangannya. Nah, lalu kemudian ada 153 ekor ikan. Yohanes 21 ayat 8 sampai 14. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah.
Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. 153 ekor ikan. Jemaat Tuhan, jangan tunggu mujizat untuk menjadi taat. Karena ini seringkali menjadi eh, standar di mana orang-orang percaya suka dengan standar yang diciptakan sendiri. Ya, ya kalau mujizatnya ada saya taat. Ya gimana mau taat kalau saya nggak lihat sesuatu kok? Ya, pada kesempatan Yesus menampakkan diri ketiga yang terjadi di Danau Tiberias, di mana Yesus menampakkan diri kepada 7 orang muridnya, ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, serta 2 orang muridnya yang lain, yang kemungkinan ini adalah Andreas dan Filipus. Ada inisiatif dari Simon Petrus untuk pergi ke danau menangkap ikan, yang mana beberapa pengkhotbah menerjemahkan ini bukan sekedar mau menangkap ikan, tetapi mau kembali lagi kepada prioritas hidupnya yang semula. Ya. Nah, usul itu disambut oleh murid-murid yang lain, dan mereka pergi ke tengah danau nangkap ikan, tapi semalaman nggak berhasil tangkap 1 ekor pun. Dan kemudian menjelang siang hari mereka hendak mendarat, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kemudian memerintahkan mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu yang dari pantai jaraknya hanya 200 hasta, yang dalam hitungannya itu area yang secara pengetahuan nelayan pada masa itu tidak mungkin ada ikan di area itu. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap banyak ikan. Nah, mujizat Tuhan, hasil tangkapan Petrus jumlahnya 153 ekor ikan. Angka 153 itu menimbulkan beberapa penafsiran. Yang pertama, di mana pada zaman Yesus, para nelayan pada masa itu percaya bahwa ada 153 tipe ikan di seluruh dunia. Nah, lalu kemudian saat itu mereka menangkap ikannya sejumlah 153 ekor. Ya, yang beberapa penafsir mengatakan bahwa hal tersebut menyimbolkan, ya, memberi sebuah simbol bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Nah, kalau dari sisi lain, ini saya mengajak melihat dari kajian gematria Ibrani, makna 153 ini sama dengan jumlah bilangan dari frase Ani Elohim, akulah Tuhan. Ya, itu ya pesan yang kita bisa tangkap dari tafsiran angka 153 ini. Tapi bukan itu fokusnya. Yang saya mau sampaikan dari fokus ini adalah bahwa jangan tunggu mujizat untuk menjadi taat. Karena Anda dan saya akan ketinggalan iramanya Tuhan dalam hidup ini. Nah, kemudian dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, inilah adegan final, ya, intisari dari kejadian ini. Sampai akhirnya Yesus menutup dengan ikutlah aku. Ya, bahkan sekali lagi Yesus berkata ikutlah aku. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, di sana tertulis, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Ini bukan sebuah panggilan spesifik tentang penggembalaan di dalam sebuah lembaga gereja. Ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama pertanyaannya adalah apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu kemudian yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Dan yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Dan jawabannya juga dari Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan yang kedua kali dijawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan jawaban yang ketiga, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gak ada yang tersembunyi buat Tuhan. 3 kali bertanya. Ada beberapa penafsir yang mengatakan, kenapa 3 kali bertanya? Wah, karena kan manusia tubuh jiwa roh. Jadi pemulihan total mau dikerjakan Yesus melalui kehidupan Petrus dengan 3 kali bertanya. Ya, tubuh, jiwa, roh. Ya, lalu kemudian ada beberapa penafsir yang mengatakan lagi, karena Petrus sudah menyangkal 3 kali. Ya, maka 3 kali bertanya. Ya, apapun itu memang ada 3 catatan. Ya, kenapa dan apa yang menjadi latar belakang kenapa Yesus disangkal oleh Petrus. Yang pertama dari Matius 14 ayat 28 sampai 31. Ya. Di sini kejadian ya, di mana Petrus menjawab Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu kemudian ditarik keluar dari air, dibawa jalan ke perahu, diomelin sambil jalan di atas air. Ini murid yang memang paling banyak diomelin. Tapi paling tidak ada 3 teguran yang besar. Yang pertama adalah di Matius 4 ayat 24, Matius 14 ayat 28 sampai 31, di mana ini pertama kali dapat teguran. Ya, karena dia bilang, kalau itu betul engkau Tuhan, biarkan saya datang ke situ. Ya, tapi ketika dia datang ngerasain angin, ya tenggelam juga dia. Lalu kemudian Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Di sini kejadian lagi terjadi di mana Petrus dimarahi lagi. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus sudah sampaikan informasi itu, ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, menegur Yesus. Ya, ini murid paling nekat nih. Dia berkata begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kemudian Yesus itu berpaling kepada Petrus. Ya. Jadi di sini kalimatnya Petrus itu mau mengatakan bahwa selama saya ada bersama dengan kamu, gak mungkin ini semua terjadi. Percayalah bahwa ada saya yang ngelindungin kamu di situ. Dan yang namanya banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, terus kamu akan dibunuh, itu gak akan terjadi. Karena aku bersama denganmu. Dan yang diharapkan dari Petrus tentunya adalah pujian. Karena mau bela sahabat kan begitu, mau bela gurunya. Ya, menjadi masalah adalah ketika Yesus berpaling berkata kepada Petrus, bukan pujian yang diberikan. Di sana Yesus berkata, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Dan Yesus berkata kepada murid-murid yang lain, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kemudian Yesus lanjutkan, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Tadi yang pertama diomelin sambil jalan di atas air. Yang kedua, dia pikir mau dipuji karena dia mau jaga Yesus, tapi ternyata Yesus berpaling, melihat, berkata langsung, konfrontir, "Enjah kau iblis." Ya. Kemudian di Matius 26 ayat 51 sampai 54, ini kejadian yang berikut. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menatakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Kejadian lagi yang ketiga, ya, di mana ketika semua mulai mau kabur, Petrus stay di situ. Lalu kemudian dia mencabut pedang dari hamba imam besar. Dia ambil, lalu kemudian dia tebas itu telinga hamba imam besar, putus. Ya. Di sana dia seolah mau tunjukkan diri kepada Yesus bahwa, "Lihat, saya buktiin kan yang waktu itu saya pernah ngomong. Ya, bahwa kamu gak mungkin menderita karena mereka-mereka ini, kamu gak mungkin dibunuh karena mereka-mereka ini nih. Lihat nih, saya mau buktiin nih. Ya, yang lain boleh kabur, tapi saya pasang badan." Dan ketika itu juga Yesus mengambil telinga yang putus itu, kemudian memasangkannya kembali. Ada berapa banyak kesempatan dalam hidup kita yang menjadi keliru pemahaman. Ya. Banyak orang suka menyebutkan dengan istilah salah paham. Saya percaya bukan paham yang salah, kita yang keliru memahami gitu. Karena kalau salah paham itu kan seolah-olah pahamnya yang kita salahin gitu loh. Ya. Karena saya percaya bukan pahamnya yang salah, ya, tetapi bagaimana memahaminya itu yang keliru. Ya. Dimana 3 kali kecewa ini. Ya. Maka ini mungkin yang menjadi potensi sampai 3 kali juga dia menyangkali. Nah, apapun itu, ini yang saya percaya bahwa pemulihan total hidup kita, ya, disebut pemulihan total hidup itu begini, di mana kita menjalani pembaharuan hidup yang tadinya hidup buat diri sendiri, itu total akhirnya menjadi hidup ini buat Tuhan. Nah, itu terjadi melalui proses ketaatan, yang mana bukan karena Anda melakukannya karena bisa melakukannya, tetapi kita melakukan segala sesuatunya karena itu untuk Tuhan, bukan karena kita bisa melakukannya. Dan terakhir saya mau sampaikan di sini bahwa istilah gembalakan domba-dombaku. Ya, ini terakhir nih saya sampaikan, di mana kita tangkap pesan ini, karena orang yang mengikut Yesus sudah seharusnya menjadi orang yang berdampak kepada orang lain untuk mengikuti dia, mengikut Yesus. Sehingga menggembalakan domba-domba adalah bagaimana dimulai dari Anda dan saya yang total pulih melalui ketaatan, yang akhirnya menjadikan hidup kita menjadi arahan untuk banyak orang digembalakan oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.